warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Radikalisme dan Terorisme di Indonesia dari masa. Radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah suatu komitmen kepada perubahan keseluruhan, yakni yang menantang struktur dasar ataupun fundamental hanya pada lapisan-lapisan superficial. Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata radix atau Latin yang berarti akar, yang kemudian menjadi inti dari makna radikalims yang secara politik kemudian diarahkan kepada setiap gerakan yang ingin merubah sistem dari akarnya. B. Radikalisme di Indonesia. Di media Center pada 15 Oktober adalah 43,6. Indeks radikalisme ini diperoleh dari hasil penelitian kerentanan radikalisme terhadap 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 4.804. C. Terorisme di Indonesia. Terorisme di Indonesia dilakukan oleh Jemaah Al-Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda atau sekelompok orang yang ideologinya sama dengan mereka. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000, di mana terdapat bom Kudabes pada tahun 2000, serta serangan yang paling mengerikan adalah serangan di Bali, serta serangan bom malam Natal. Berikut beberapa kejadian terorisme di Indonesia. Yang pertama, tahun 1981, di mana Garuda Indonesia penerbangan 206 28 Maret 1981, pada pesawat tersebut terdapat 5 orang terorisme yang menyamar sebagai penumpang. Pada peristiwa tersebut, 1 kru pesawat tewas, 1 tentara komando tewas, serta 3 teroris tewas. Yang kedua, tahun 1985, yaitu bom Candi Borobudur. Yang ketiga, pada tahun 2000, bom Kudabes Filipina yang menewaskan 2 orang serta 21 lainnya luka-luka. Bom meledak dari sebuah mobil yang terparkir. Yang keempat, tahun 2001 terdapat bom Gereja Santa dan HKBP. Yang kelima, tahun 2002, bom Tahun Baru yang menewaskan 1 orang dan 1 orang lainnya luka-luka. Yang keenam, tahun 2003, bom kompleks Mabes Polri yang meledak di lobi Wisma Bayangkari dan tidak ada korban jiwa, serta adanya bom di Bandara Soekarno-Hatta. Yang ketujuh, tahun 2004 terdapat bom Palopo yang menewaskan 4 orang. Yang kelima, tahun 2005 terdapat 2 bom yang meledak di Ambon, serta bom yang meledak di Bali yang menewaskan 22 orang serta 102 orang luka-luka. Yang kesembilan, tahun 2009, bom Jakarta. Yang ke-11, 2011, tanggal 15 sampai 17 Maret terjadi bom buku yang latar belakangnya mengirimkan paket buku yang berisi bom. 2019, bom Sibolga. 2020, penyerangan Sigi, sebuah keluarga tewas dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Tahun 2021, bom bunuh diri di Makassar, tanggal 28 Maret 2021. Semua pelaku merupakan anggota dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi dengan negara Islam, Irak dan Isyam atau yang sering disebut dengan ISIS. Pada bulan yang sama juga, tanggal 31 Maret, terjadi penembakan di Mabes Polri. Pelaku menyerang petugas jaga dengan 6 kali tembakan sehingga polisi mengambil tindakan dan pelaku pun tewas di tempat. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir tentang pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia. Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan yang baik dan yang benar. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme dan tindak terorisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan yang baik dan yang benar. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. 3. Meminimalisir kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian sehingga agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Yang keempat, ada menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme di kalangan masyarakat, terlebih di tingkat negara. Yang kelima, ada mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalaupun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Pencegahan yang keenam yaitu berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang dimiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya, apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal yang pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada. Pencegahan yang ketujuh yaitu meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Yang kedelapan, ada menyaring informasi yang didapatkan. Menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti. Yang terakhir, ada ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme.